Oke, nah sekarang kita ngebahas untuk yang downtrend. Jadi gampang seperti ini. Ingat selalu langkah-langkahnya. Lihat chart dari kiri ke kanan. Selalu seperti itu saya wanti-wanti. Nah, dalam kasus ini kita lihat chart dari kiri ke kanan. Kalau misalkan kita hubungkan garis, ini kan turun garisnya nih. Ini turun garisnya. Berarti apa? Kalau misalnya kita udah tahu dia itu bakalan turun, apa namanya? Garisnya itu turun, maka ini kita bisa simpulkan dari kiri ke kanan ini turun harganya, downtrend. Nah, sekarang yang kita fokus kita, kalau kita downtrend seperti itu, langkahnya bagaimana nih? Untuk kita lihat chart kalau udah tahu seperti ini. Nah, kita buat dulu namanya itu swing high dan swing low. Kita bikin lagi nih. Swing low, swing high. Bikin lagi seperti itu. Yang seperti yang saya bilang. Ini naik ke atas, ke bawah. Ini masih inside bar. Naik lagi ke atas, ke bawah. Terus seperti ini. Terus pokoknya tuh harus bikin seperti ini dulu. Nah, setelah kita bikin swing high dan swing low-nya, baru kita pikirkan kalau misalkan kita lihat chart dari kiri ke kanan, dia itu mengalami sebuah harganya miring ke bawah, berarti otomatis impulsifnya ke bawah, gitu ya. Nah, kita lihat dari sini nih. Kalau misalkan impulsifnya ke bawah, bagaimana cara kita untuk bisa ngedetek impulsif itu selesai sehingga kita bisa memberikan coding lower low, ya. Nah, bagaimana? Perhatikan swing low terendah. Ingat, perhatikan tiap swing low-nya. Kemudian dari tiap swing low itu, apakah swing low tersebut memecahkan swing high sebelumnya, sebelah kirinya atau tidak? Ketika tidak, kita cari swing low yang paling terendah lagi, ya. Ingat konsepnya harus swing low yang paling terendah, bukan swing low break swing high. Ingat bukan itu, tapi swing low yang paling terendah yang mampu untuk memecahkan swing high sebelumnya. Pertama, kalau kita lihat seperti ini, impulsifnya otomatis ke bawah kan? Kapan impulsif itu selesai dan sehingga kita bisa jadikan coding lower low. Ya, kita lihat nih swing low nih. Ini swing low pertama nih. Udah break swing high belum? Belum. Terus kemudian swing low ini muncul deh yang paling terendah nih daripada ini. Swing low ini apakah sudah memecahkan swing high sebelumnya? Belum. Berarti kalau misalkan belum, ini belum jadi lower low. Berarti kalau belum jadi lower low, impulsif berarti dia itu belum selesai, impulsif masih berjalan. Terus muncul lagi nih swing low paling terendah nih daripada sebelumnya nih. Swing low ini apakah sudah memecahkan swing high sebelumnya? Nah, kita lihat nih di sini nih. Nah, kan sudah pecahkan nih, swing high sebelumnya kan di sini. Seret. Nah, kan sudah di break tuh, ya. Swing low ini sudah memecahkan swing high sebelumnya, sebelah kirinya. Berarti ini bisa jadi apa? Lower low, ya. Berarti ini bisa menjadi lower low. Lawan kata dari lower low, barnya itu apa? Lower high, ya. Ini berarti lower low-nya di sini. Berarti kalau ketemu lower low-nya di sini, maka impulsifnya itu kita mulai dari atas ke bawah, ya. Berarti di sini itu apa? Impulsif. Kemudian ini koreksi. Itu ya. Ketika lower low-nya itu malah dipecahkan atau ditembus. Nah, ini kan ditembus nih sama ini nih. Sama ini ditembus juga. Ingat harus close body. Close body ini kan yang ini ya. Nah, ini kan yang memecahkan ini, yang memecahkan ini kan yang ini candle-nya nih. Yang close body itu break dengan body. Berarti di sini sah menjadi apa? Lower high. Berarti kalau udah sah jadi lower high, impulsif yang baru itu dimulai. Berarti kita mulainya dari sini sekarang. Nah, kita lihat di sini ada swing low, swing high-nya mana? Nah, ini kan, ini belum saya garis ya. Swing seperti ini nih. Lupa saya. Swing high-nya yang mana? Ini. Kan belum di break tuh sama swing low yang ini. Berarti swing low ini belum jadi lower low, masih swing. Terus kemudian swing low ini paling rendah nih sekarang nih. Swing low ini sekarang apakah sudah valid jadi lower low? Nah, kita perlu ngecek apakah swing low ini break swing high tidak nih. Nah, di sini kan sudah break tuh. Udah tembus tuh. Nah, berarti ini sudah menjadi apa? Lower low. Berarti impulsif sampai sini.
Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan berarti koreksinya. Nah, kalau misalkan lower low-nya dipecahkan, ya, berarti apa? Ini sah menjadi coding lower high. Kalau sah jadi coding lower high, maka gimana? Impulsif yang baru itu dimulai. Itu ya. Ini koreksi, ini impulsif. Nah, kita lihat lagi nih. Ini kan swing low. Swing high-nya mana? Harus beri swing high sebelumnya kan? Supaya value jadi lower low. Swing high sebelumnya kan di sini. Ternyata di sini itu tidak di break. Muncul swing low yang paling terendahnya daripada sebelumnya nih. Swing high sebelumnya mana? Kan di sini. Tidak di break ke atas kan? Berarti ini masih swing low. Muncul swing low yang baru lagi di sini nih. Swing low ini apakah sudah beri swing high sebelumnya? Nah, ini sudah di break nih. Harga naik ke atas nih. Nah, kan udah di break tuh. Nah, berarti ini itu jadi apa? Lower low. Nah, berarti di sini tuh impulsifnya sudah selesai sampai sini. Dan ini kok koreksi. Loh, kok tahu ini koreksi? Selama dia itu tidak ngebreak lower high-nya, apa lower high ini, apa lower high ini? Bukan, lower high yang ini ya. Karena setiap kali bentuk lower high baru, impulsif yang baru itu dimulai. Berarti kalau impulsif yang baru dimulai, ya kita nggak perlu data yang di sini. Ini berarti. Ternyata di sini lower low-nya apa? Dipecahkan. Berarti apa? Ini sah jadi codingnya lower high. Konsep daripada lower high itu terjadi ketika lower low-nya di break. Maka bisa dibilang impulsif yang baru itu dimulai. Nah, kita kan udah pelajari swing high swing low nih. Sekarang kita lihat dari sini nih. Impulsif yang baru kita mulai. Nah, ini lihat, swing low ini apakah sudah beri swing high sebelumnya? Tidak, berarti ini masih impulsif sedang berjalan. Terus masih impulsif sedang berjalan, terus. Ini masih. Nah, kita lihat di sini. Ada yang paling rendah nggak? Nah, daripada. Terus ini apa ini kenaikannya? Apakah koreksi? Bukan. Ini masih di dalam impulsif, ya. Maka ini itu kita pindahkan gini. Loh, kenapa kok pindahkan ya? Karena ini paling terendah sekarang. Nah, sekarang kita lihat di sini. Swing low ini apakah sudah break swing high? Yes, sudah sah. Maka ini sah menjadi apa? Lower low. Berarti kalau sudah sah menjadi lower low, impulsifnya sudah selesai dan ini mau ke koreksi. Kuncinya lower high jangan sampai di break. Kalau misalkan lower high-nya itu di break, maka kita bisa bilang itu jadi apa? Impulsif dibalas dengan impulsif. Ketika impulsif dibalas dengan impulsif, maka trennya dari bearish ada signal perubahan menuju ke bullish. Bukan berarti jadi bullish, tapi ada signal untuk terjadinya sebuah bullish. Karena ingat konsepnya, di dalam ketika impulsif dibalas dengan impulsif satu kali, yaitu terjadi perubahan karakter. Ya. Kalau misalkan impulsif dibalas dengan impulsif, dibalas lagi dengan impulsif, dua kali dilanggar, berarti itu menjadi trend sideways atau ranging. Kita lihat dari sini. Nah, oh ternyata nih belum bentuk koreksi, buntutnya bukan seperti ini nih. Lower low tidak ada yang ngebreak nih. Kan lower hanya di sini ya. Tidak seperti ini. Oh, berarti di sini tuh udah ada tanda-tanda terjadinya perubahan karakter dari bearish menuju ke bullish. Maka kapan dia tuh fixnya untuk jadikan sebagai bullish nantinya? Ketika membentuk higher high dua kali. Nah, ini kan higher high masih pertama tuh. Nah, ini kan ya, kan udah di break tuh. Nah, berarti ini higher high. Loh, kok tahu jadi higher high? Ya ini kan impulsif berartinya. Impulsif dengan impulsif. Sama konsepnya. Swing high paling tertinggi sudah memecahkan swing low sebelumnya. Maka ini bisa jadi higher high. Berarti impulsif itu udah selesai. Maka kita bisa beri coding. Ini jadi apa? Higher high atau HH. Maka setelah kita tahu nih seperti ini, berarti impulsif, korektif, setelah itu higher high kita lihat nih di sini. Di break atau tidak nih. Sama ini kita lihat. Nah, kan sudah di break tuh. Berarti ini confirm trennya lagi bullish. Itu ya. Berarti di sini itu sekarang korektif, ini impulsif. Ketika higher high di break, maka ini menjadi higher low. Artinya impulsif yang baru dimulai. Kita nggak perlu data yang ini lagi. Cukup ini yang kita perhatikan. Jangan sampai
Ini di break. Untuk yang bullish kan higher low-nya jangan sampai di break. Kalau sampai di break higher low-nya, berarti itu jadi impulsif dibales dengan impulsif. Gitu ya. Nah, kita lihat dari sini nih. Seret, seret, seret. Nah, ini ada swing high, udah beri swing low enggak? Nah, swing low-nya kan di sini kan? Nah, ini swing low. Berarti ini bisa jadi apa? Higher, higher high. Ya, berarti ini jadi higher high. Berarti ini kok koreksi. Higher high dilihat di sini apakah di break atau tidak. Nah, itu di break lagi tuh higher high-nya tuh. Berarti ini tuh jadi higher low. Itu ya. Oke.